Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mus. Saya dari komunitas pemain log puzzle. Di sini saya akan memperkenalkan komunitas saya dan tujuannya. Pertama, apa sih itu main log puzzle? Main log puzzle kepanjangannya permainan logika dengan menggunakan puzzle. Di sini kita melatih logika. Terus pertanyaan lagi, apa sih itu logika? Logika itu adalah sesuatu yang ada dalam pikiran dan mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Itu bahasa sederhananya. Jadi main log ini adalah komunitas yang mengembangkan logika dengan cara bermain. Apa tujuannya? Tujuan kita ini ingin membentuk generasi yang kreatif, yang mampu membuat sesuatu yang baru dan selalu update, selalu baru. Ini kita ingin membentuk generasi yang seperti itu. Terus tujuan kita yang kedua itu membentuk generasi yang imajinatif. Jadi bisa berimajinasi untuk bisa memecahkan masalah. Jadi untuk memecahkan masalah, gimana caranya biar paling mudah dan tidak menghasilkan masalah-masalah baru. Tujuan kita yang ketiga ini membentuk generasi yang mampu berpikir paralel. Jadi setiap masalah yang kita dapat itu walaupun belum selesai satu, itu tidak menutup kemungkinan untuk datang lagi masalah baru. Jadi kita butuh generasi untuk berpikir paralel, jadi bisa memikir semuanya secara bersamaan. Sekarang saya akan memperlihatkan gimana cara bermainnya. Di sini level 1. Level 1 ini tujuannya untuk mengeluarkan tali ini agar terpisah dari kayunya ya. Inilah perbedaan dengan puzzle-puzzle yang biasa, puzzle-puzzle pada umumnya. Puzzle-puzzle pada umumnya kan polanya kelihatan. Jadi kita mainkannya itu cuma dihafal, gimana polanya sudah ada dihafal. Jadi mungkin cuma dipaksa otak untuk menghafal. Sedangkan ini polanya hampir nggak terlihat. Tapi kalau kita lihat ingin jeli bisa terlihat. Ini mengeluarkan tali ini. Terus ini jalannya bisa lewat sini. Terus kita gimana cara mengkreasikannya, imajinasinya gimana? Jadi baru kita bisa menyelesaikan ini. Jadi ada langkah-langkahnya. Terus yang ini gitu juga. Level 2 sama level 2 untuk mengeluarkan tali dari jeratan ini, jeratan kayunya. Kalau gini kan nggak bisa keluar. Kalau kita perhatikan, talinya sebenarnya bisa masuk lewat sini. Kalau kita perhatikan jangan jeli, dan kita bisa masukkan ke sini, ke mana. Jadi kita belajar melihat pola. Ini langkah pertama. Terus yang ini juga mengeluarkan. Jadi gimana mengeluarkan tali ini kan di dalam tersangkut, jadi nggak bisa keluar. Gimana caranya? Itu ada sebenarnya. Ini bisa masuk ke sini dan bisa dikeluarkan. Ini bisa masuk sini, terus bisa keluar, dan nanti bisa keluar kan. Nanti tinggal yang ini. Terus level ke-4. Ini kalau kita lihat polanya, kita lihat pola ini ya. Kita lihat ikut alurnya. Dia hanya bisa lewat sini. Jadi nggak mungkin bisa kalau kita mikirnya ini sama juga mengeluarkan tali ini dari jeratan kayunya. Jadi nggak mungkin bisa lewat tempat lain. Kita bisa cuma lewat sini. Ini aturannya ya. Dia cuma bisa lewat sini. Terus kalau kita perhatikan ada di antara dua bulatan ini ada yang sebenarnya membuka pintu. Jadi jalan dari talinya bisa keluar. Ini bebas. Lingkaran ini bebas. Jadi sebenarnya bisa jadikan pintu. Sedangkan ini bebas tapi dia tutup sama ini. Jadi kita lewat sini dulu, setelah ini masuk baru sini. Jadi polanya agak sulit untuk terlihat. Ini untuk melatih imajinasi kita. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya talinya ke sini terus dimasukkan ke dalam itu seperti apa. Terus kalau misalnya gagal, kita antisipasi. Kalau misalnya gagal, kita bisa balikinnya seperti semula itu gimana caranya? Ya, kita
Jadi dianalisis dulu cara rumahnya, dianalisis. Setelah dianalisis, kita berimajinasi gimana sih ininya, talinya itu lihat kemana sih biar bisa keluar. Terus ini level ke 5. Ini sama untuk mengeluarkan ini talinya, sama sebenarnya hampir sama level 1, cuma dia 2 terus digabung, tapi ininya sama. Nah, kita ikuti alurnya, dia hanya bisa lewat sini, terus kita bisa kalungkan ini ke sini, terus bisa kita bisa bayangkan, kita bayangkan misalnya kalau gini kan udah bebas nih sebenarnya, cuma dia nyangkut karena ini berada di atasnya, tali ini berada di atas tali ini yang melintang ke sini. Jadi kita imajinasi, misalkan ini di bawah sini, misalnya di bawahnya, kira-kira lepas apa enggak? Kalau bayangan saya awalnya, kalau saya bayangkan ini di bawahnya, misalnya tali ini di bawah tali ini, dia akan pasti lepas karena ini sudah bebas. Nggak percaya? Oke, kita coba. Kita ke bawah kan. Jadi intinya tadi menaruh tali itu di bawah. Kan bebas ya, bebas. Kan udah di bawah, tadi kan di atas, ini di bawah. Dan dia bisa lepas. Begitu juga. Jadi sama. Jadi setelah ini sama seperti level 1. Nah, ini level 6. Level 6 sudah agak rumit juga. Perlu imajinasi, dianalisisnya kayak apa. Jadi otak kiri dan otak kanan benar-benar main. Tanpa kita sadari, otak kiri dan otak kanan sudah kita gunakan bersama. Jadi kalau kita memainkan ini, misalnya secara berulang-ulang, itu kita sudah menggunakannya berkali-kali, melatih otak kiri dan otak kanan agar sinkron seperti itu. Kalau ini kita bisa lihat celahnya, kita lihat celahnya dari sini. Kita lihat ikut alurnya. Soalnya setiap permasalahan pasti punya aturan. Jadi ada masalahnya, misalnya bisa ke kiri tapi nggak boleh ke kanan, bisa ke kanan tapi ke depan dulu baru ke kiri baru ke kanan. Nah, kayak gitu. Setiap masalah pasti kayak gitu. Jadi gimana caranya kita menganalisisnya biar sesuai keinginan kita. Ini level yang paling tinggi di kelas rendah, level 7. Jadi ini intinya mengeluarkan juga talinya biar bisa dipisah seperti ini. Ini kan di dalam jeratan nih. Nah, kalau kita perhatikan setiap rumah pasti ada pintunya. Setiap kita mau keluarkan sesuatu pasti lewat pintu, ya kan? Berarti kita harus nyari pintunya ini di mana sih? Nah, kalau kita perhatikan ini di dalam. Lingkaran di dalam. Terus di dalam ini maksudnya dijerat sama ini. Jadi nggak mungkin sini. Terus ini juga salah satu-satunya hampir gak kelihatan. Ini bebas ini. Ini bebas. Jadi kita bisa lewat sininya. Kita analisis dulu. Untuk keluar dari sebuah, misalnya ada rumah, kita pengen keluar pasti lewat pintu. Nah, ini pintunya, salah satu pintunya cuma ini yang bebas. Jadi lewat sini. Tapi kalau kita analisis, kalau misalnya kita pengen keluar lewat sini, berarti kita harus ke sini dulu. Setelah itu ke sini. Setelah itu baru ke sini. Nah, jadi kita bikin langkah. Kita sebenarnya targetnya ke sini, tapi untuk ke sini tidak akan pernah bisa ke tangga kedua sebelum kita lewat pintunya. Jadi misalnya nih, nah, kita kenapa lewat sini? Ya, kita analisis. Kalau misalnya lewat sini, kalau kita masuk, ini sebenarnya kan tujuan kita ke sini kan. Tapi nggak mungkin bisa karena kehalang kayu kuning ini ya. Kayu ini. Sebenarnya dia mau ke sini. Nah, untuk itu kita harus lewat sini dulu pintunya. Setelah itu ke sini, baru kita masuk ke sini. Nah, ya kita gini kan. Nah, lewat sini. Oke ya. Nah, sekarang kan udah di sini. Sip, dari sini. Sekarang kita ke sini dulu. Agak susah ini karena ini level paling tinggi di kelas
rendah, jadi lumayan susah ketimbang level-level sebelumnya. Nah, kita kan di sini talinya, tujuan kita ke sini. Nah, kalau seperti ini dia sudah masuk ke dalam. Sekarang kita ke sini, ini ibaratnya ini tangga 1, ini tangga 2, ini kita pengen ke tangga 3. Setelah itu kita keluar. Nah, lewat sini lagi, ikuti alurnya terus, ikuti alurnya, tapi dimanipulasi sedemikian rupa biar dia ngikuti tujuan kita. Nah, kan ikuti alurnya aja, ini lihat sini. Sip. Nah, sudah di kelas di lantai 3. Tadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, ini udah lantai 3 kan sebenarnya. Tapi kan bisa diturunkan. Sekarang lantai terakhir. Sip. Keluar. Kalau kita lihat sekilas, ini pasti kita mikir gak bakalan keluar nih. Gak bakalan keluar. Gimana caranya bisa keluar? Tapi buktinya bisa dengan mengandalkan logika. Bagi teman-teman yang pengen bergabung dengan komunitas kami, informasi kita bisa didapat di bawah ini. Jadi follow Twitter kita, follow Instagram kita, bergabung dengan Facebook kita, terus subscribe YouTube kita. Terus kita punya jadwal yang dekat-dekat ini, tanggal 13 Februari nanti kita kumpul di alun-alun Malang. Jadi silakan yang mau datang setengah 4 di sana. Silakan teman-teman yang pengen datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.